Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ja'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita untuk hidup di muka bumi ini. Maka kehidupan di dunia ini harus kita mampu menjaga keseimbangan. Keseimbangan untuk kehidupan hidup di dunia dan keseimbangan untuk kepentingan bekal di akhirat kelak nanti. Maka hakikinya adalah kita harus mampu meraih keuntungan di dunia maupun di akhirat. Kita berdagang tentu mengharapkan keuntungan. Kita sebagai pegawai, karyawan, bahkan pejabat tentunya juga mengharapkan keuntungan. Dan keuntungan yang paling baik adalah keuntungan di dunia. Dan insya Allah kita di akhirat juga mendapatkan keuntungan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab MA, dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa ayat-ayat yang menggunakan kata sumpah berarti setelah ayat tersebut merupakan penegasan dan peringatan kepada kita semua. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Allah mengklaim kepada kita bahwa kita ini semua merugi. Ternyata illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka yang senantiasa menjaga kemurnian imannya dan senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Maka keimanan ini merupakan hal yang vital, hal yang utama, menjadi ciri atau tanda orang yang mendapatkan keuntungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus shalihat, mengerjakan amal soleh. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Qasim Matar MA, guru besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mengatakan bahwa amal soleh cukup sederhana, yaitu perbuatan yang baik. Artinya segala aktivitas atau perbuatan kita sesama manusia yang bernilai positif dan mampu membawa kemaslahatan terhadap agama dan bangsa, maka itu bagian daripada amal soleh. Apalagi di bulan suci Ramadan, merupakan bulan berfastabikul khairat, berlomba-lomba di dalam mencapai kebaikan. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan, bulan dilipat gandakan segala amalan, segala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Kemudian untuk mencapai keuntungan atau tidak masuk dalam kategori orang yang merugi adalah watawasau bil haqq, orang yang mentaati kebenaran. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling baik di antara yang terbaik dalam mentaati kebenaran. Ketika Nabi mendakwakan ajaran Allah, Nabi tidak pernah mundur, tidak pernah gentar, dan tidak pernah takut dalam menyampaikan kebenaran.
sekalipun nyawanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ancaman. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Qulil haqqa wa in kana murran." Katakanlah kebaikan sekalipun itu pahit. Artinya, kebaikan pasti akan menuai kemenangan. Kebenaran pasti akan mencapai yang namanya keuntungan. Keuntungan di dunia dan insya Allah akan mencapai keuntungan, keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang terakhir, pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Watawasau bis sabr." Kita senantiasa nasihat menasihati agar menatapi kesabaran. Ternyata kesabaran ini merupakan penyempurna dari segala aktivitas ibadah kita. Meningkatkan kemurnian iman kita. Dengan kesabaran kita bisa mengerjakan amal soleh dengan istiqomah. Dengan kesabaran kita bisa konsisten atau istiqomah di dalam mentaati kebenaran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan kesabaran sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan selalu beserta orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apapun aktivitas kita, apapun profesi pekerjaan kita, apapun status sosial kita, dan apapun jabatan kita, mari kita senantiasa niatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hal demikian akan bernilai positif dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita akan mendapat keuntungan di dunia dan akhirat dan terhindar dari kategori yang rugi. Kemudian yang terakhir, marilah kita senantiasa meraih keuntungan di dunia dan di akhirat dengan kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan amal soleh, mentaati kebenaran, dan kita senantiasa kafir dengan kesabaran. Bagaimana mungkin kita bisa berpuasa terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari kalau tidak dengan sabar? Bagaimana mungkin kita bisa menunaikan sholat dengan khusyuk kalau bukan dengan kesabaran? Maka kesabaran adalah lumbung untuk kesempurnaan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, demikian penyampaian dari saya. Mudah-mudahan ada yang manfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan kata-kata mutiara. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Burung iriam, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.